Seorang anak berusia 16 tahun, lahir di Leicester dan tumbuh di Akademi Besar Inggris, dan diberi julukan yang membebani sekaligus menginspirasi. Ia pun dijuluki dengan Morokan Messi. Bukan sekadar label media sosial, tetapi reaksi dari sepak bola modern atas talenta luar biasa yang datang dari Akademi Chelsea. Ia bukan pemain senior yang sudah matang, tetapi ia memiliki pengaruh nyata dalam setiap laga tim muda dan telah memilih untuk membawa bendera negaranya sendiri di panggung internasional. Inilah kisah tentang Ibrahim Rabaj, gelandang serang berkelas dengan teknik yang luar biasa, visi permainannya yang matang, dan masa depan yang sangat cerah di Stamford Bridge. Ibrahim Rabaj lahir pada tanggal 3 Januari tahun 2009 di Leicester, Inggris. Ia memiliki darah ganda, lahir di Inggris tetapi berasal dari keluarga Maroko. Talenta sepak bolanya sudah tampak sejak usia sangat muda, bermain di klub lokal sebelum kemudian memasuki Akademi Crystal Palace. Rabaj sendiri membangun fondasi teknisnya sebelum akhirnya direkrut oleh Chelsea pada usia 11 tahun di tahun 2021. Namanya mulai menjadi perbincangan setelah performa luar biasanya di skuad akademi. Disebut-sebut memiliki statistik gol dan assist memukau di level U15 dan U16, hingga julukan Morokan Messi muncul karena visi permainan dan tekniknya yang halus. Walau klaim statistik yang viral itu sulit diverifikasi secara resmi. Namun yang benar-benar membuatnya unik bukan sekedar angka di media sosial, tetapi keputusan besar yang ia buat pada awal karir internasionalnya. Memilih membela Maroko National Under-17 Football Team daripada Inggris. Meskipun ia pernah bermain untuk tim junior Inggris di U15 dan U16, Rabaj memilih identitas Maroko, mencerminkan ikatan emosionalnya terhadap warisan keluarga. Keputusannya pun membawa makna yang cukup besar. Ia bukan sekadar mencari jalur yang paling mudah, tetapi memilih untuk membawa kebanggaan dan harapan bagi generasi muda Maroko di sepak bola global. Setibanya di Chelsea Academy di usia 11 tahun, Rabaj langsung menunjukkan keistimewaannya dengan teknik tinggi, kontrol bola luar biasa, dan kemampuan dalam memberikan umpan ataupun mencetak gol. Ia menjadi sosok yang menarik perhatian pelatih dan pengamat sepak bola muda. Pada musim 2025-2026, Rabaj telah menjadi bagian penting dari tim Chelsea U18. Sering tampil di Premier League U18 dan UEFA Youth League. Menurut statistik resmi UEFA Youth League, ia telah bermain 3 pertandingan di kompetisi itu dan memberikan kontribusi berupa 1 gol serta 2 assist. Prestasi signifikan bagi gelandang muda di level Eropa. Selain itu, di level domestik, Rabaj juga mencatatkan beberapa gol penting. Fotmod pun melaporkan bahwa dalam kampanye Premier League U18 2025-2026, ia pun sudah mencatatkan 4 gol, termasuk penalti dan penyelesaian dari umpan yang dipimpin oleh skema serangan tim. Media Chelsea sendiri mengabarkan bahwa Rabaj mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 atas Leicester City U18. Sebuah momen yang menjadi titik penting dalam musimnya dan menunjukkan ketajaman serta insting menyerangnya. Walaupun Rabaj belum melakukan debut di tim senior Chelsea,
Namanya sudah muncul dalam daftar pemain muda menjanjikan yang pernah dimasukkan ke UEFA B-List untuk Liga Champions. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa pelatih percaya pada potensinya meskipun ia belum bermain di level senior. Dalam pertandingan Youth League itu, Rabac mendapatkan kesempatan tampil melawan tim seperti Barcelona U19 dan juga Atalanta U19. Memberikan assist dan gol dalam pertandingan tersebut, membuktikan bahwa ia bukan hanya pemain yang dominan di level domestik, tetapi juga bisa bersaing secara teknis di kompetisi Eropa. Sekalipun beberapa penampilan menunjukkan bahwa Rabac masih harus beradaptasi dengan ritme fisik dan kecepatan permainan. Seperti yang dikomentari oleh media Inggris mengenai debutnya di UEFA Youth League. Itu merupakan bagian dari proses perkembangan yang normal bagi pemain usia 16 maupun 17 tahun di level elit. Secara teknis, Rabac adalah gelandang serang modern yang memiliki kombinasi di antaranya dribble cepat dan close control, umpan-umpan tajam ke lini depan. Ia memiliki visi permainan dalam 1 lawan 1 dan memiliki akurasi passing ketika tim membangun serangan cepat. Laporan fansite dan analis Chelsea Academy menyebutkan bahwa Rabac suka berlari ke area di belakang lini tengah lawan, mencari celah untuk umpan final atau kesempatan tembakan kaki kiri. Atribut yang kerap dibandingkan dengan gelandang kreatif seperti Lionel Messi atau Cole Palmer di level senior. Meskipun perbandingan ini bersifat anekdot dari para penggemar dan media pendukung, namun yang jelas adalah kemampuannya memadukan antara teknik dan kreativitas dalam satu paket permainan yang sangat menarik untuk dimainkan di sistem sepak bola modern, terutama dalam skema melibatkan kombinasi serangan cepat dari lini tengah ke depan. Dengan performa menanjak di tim muda, spekulasi mulai muncul tentang masa depan Rabac. Walaupun ia telah menandatangani kontrak profesional dengan Chelsea hingga minimal tahun 2028, beberapa media mulai menyoroti kemungkinan peminjaman ke klub lain demi mendapatkan pengalaman senior. Langkah yang sering ditempuh pemain muda Chelsea sebelum menembus tim utama. Beberapa pengamat sepak bola juga mengaitkan minat klub Eropa lainnya terhadap Rabac jika performanya terus meningkat. Namun sejauh ini Chelsea masih tampak memegang kendali penuh dalam pengembangan karirnya, karena klub ingin mempertahankan talenta muda berbakat ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Di panggung internasional, Rabac telah mewakili beberapa tim junior yang berbeda. Berdasarkan catatan yang dipublikasikan di Wikipedia dan data registrasi internasional, ia pernah bermain untuk England U15 dan U16 sebelum kemudian memilih untuk memperkuat Maroko U17. Keputusan yang menunjukkan identitas dan loyalitasnya kepada akar budaya keluarga. Dan pada tahun 2025, ia termasuk dalam skuad yang menjuarai U17 Africa Cup of Nations bersama timnas Maroko. Sebuah pencapaian besar bagi pemain muda yang baru berusia 16 tahun. Menjadi bagian dari generasi pemenang turnamen Afrika di level U17, menunjukkan bahwa Rabac tidak hanyalah talenta domestik, tetapi juga mampu bersinar pada panggung kompetitif klub maupun internasional. Ketika berbicara tentang pengembangan pemain muda, UEFA Youth League adalah panggung pembuktian tertinggi. Rabac telah mencatatkan penampilan di kompetisi ini menghadapi tim-tim akademi elit Eropa. Berdasarkan data UEFA dan FotMob,
Ia mencatatkan kontribusi gol serta assist di turnamen tersebut. Kompetisi ini pun berbeda dari Liga Domestik U18. Intensitasnya pun lebih tinggi, tekanan taktis lebih kompleks, dan ritmenya lebih cepat. Dalam salah satu pertandingan fase grup, Rabac tampil sebagai gelandang serang di belakang striker, memperlihatkan kemampuannya menarik bek keluar dari posisinya, mengirim truk pas presisi, dan melakukan kombinasi 1-2 sentuhan cepat. Meskipun beberapa media Inggris mencatatkan bahwa ia masih beradaptasi secara fisik di laga awal Youth League, perkembangan performanya pun menunjukkan kurva peningkatan yang stabil. Dan disinilah kita melihat sisi penting lain dari Rabac, kemampuan belajar cepat. Secara taktis, Rabac paling sering dimainkan sebagai attacking midfielder nomor 10, right side inverted playmaker, dan advanced central midfielder. Dalam sistem akademi Chelsea, ia sering bergerak dari half space kanan, memotong ke tengah untuk melepaskan umpan terobosan atau tembakan kaki kiri. Ciri khas permainannya pun berdasarkan pengamatan pertandingan, yakni kontrol bola dalam ruang sempit, perubahan arah yang cepat, visi umpan vertikal, kreativitas di antara lini. Namun, yang membedakannya dari sekedar pemain teknis adalah decision making. Ia tidak selalu memaksakan dribblenya, dan ia tahu kapan harus melepaskan bola cepat. Ini kualitas yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Julukan Morokan Messi memang menarik perhatian. Media Inggris dan Indonesia menyebutnya demikian karena gaya bermain dan kemampuan dribblenya. Namun sejarah sepak bola menunjukkan bahwa julukan seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Tekanan ekspektasi publik seringkali lebih berat daripada tekanan pertandingan itu sendiri. Rabac sendiri dalam beberapa wawancara akademi memilih merespon dengan tenang, fokus pada perkembangan, bukan pada label. Dan mungkin itu adalah tanda kedewasaan mental yang penting untuk bertahan di level elit. Ibrahim Rabac bukan sekedar wonderkid atau calon bintang. Ia adalah contoh bagaimana dedikasi, teknik yang tajam, dan keputusan besar dalam hidup dapat membawa seorang anak muda dari lapangan akademi ke sorotan global. Ia bukan sekadar gelandang muda Chelsea. Ia adalah simbol era sepak bola baru di mana talenta dipupuk sejak dini, diberi ruang berkembang, dan diberi kesempatan untuk bersinar di panggung besar. Perjalanan Rabac baru pun baru saja dimulai, dan dunia sedang menyaksikannya. Seiring meningkatnya perhatian media, muncul spekulasi mengenai kemungkinan seperti peminjaman ke klub championship dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Ia atau dipromosikan bertahap ke skuad senior Chelsea, atau mungkin tetap dipoles dalam sistem akademi hingga menjadi matang secara fisik. Namun hingga saat ini, tidak ada laporan kredibel mengenai negosiasi transfer keluar. Kontrak profesionalnya pun menunjukkan Chelsea ingin mempertahankannya. Dalam model pengembangan pemain modern, Chelsea sering meminjamkan talenta mudanya sebelum memberi kesempatan ke tim utama. Nama-nama sebelumnya mengikuti jalur ini. Apakah Rabac akan mengikuti pola serupa? Waktu yang akan menjawab. Sepak bola bukan hanya tentang skor di papan pertandingan. Bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Sepak bola adalah tentang perjalanan, tentang mimpi yang dibangun sejak kecil, tentang kerja keras yang tak terlihat kamera, dan tentang momen ketika segalanya akhirnya terbayarkan. Di Soccer First ID, kita tidak hanya membahas pertandingan, kita membedah cerita, kita mengupas fakta, dan kita mengikuti perjalanan para pemain menuju sejarah. Kalau kamu suka konten sepak bola yang dalam, detail, dan penuh cerita,
Dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasi karena kisah berikutnya mungkin sedang ditulis hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.